Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Naya Nama Esa, NIM saya 7420180005. Ya, saya adalah peserta program pendidikan Merdeka Belajar antara Universitas Kristen Satya Wacana dan UWKS. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan makro dan mikro dari perusahaan PT Rosalia Indah Transport. Uh, Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dari PT Rosalia Indah Transport. PT Rosalia Indah Transport berdiri pada tahun 1963 yang dimiliki oleh Bapak Justinus Suroso. Bermula dari perusahaan travel antara perusahaan pemasaran jasa pelayanan transportasi antara Solo dan Kota Blitar menggunakan travel. Kemudian pada tahun seiringnya berjalan waktu, kemudian mengembangkan perusahaan menjadi pada tahun 2003 mengembangkan perusahaan menjadi sebuah perusahaan otobus dengan mengajukan persyaratan kepada kementerian. Kemudian setelah itu menjadikan sebuah perusahaan otobus antara Solo Jakarta menggunakan armada bus dengan mesin Mercedes-Benz 2000 Mercedes-Benz. Seiringnya berjalan waktu, PT Rosalia Indonesia terus berkembang. Visi yang visi utama dari PT Rosalia Transport adalah menjadi perusahaan transportasi darat akap dan paris yang unggul dalam kualitas pelayanan demi kepuasan pelanggan dan kesejahteraan masyarakat dengan kesejahteraan masyarakat. PT Rosalia Transport juga tidak hanya berusaha dengan PO Bus saja, tetapi juga memiliki anak perusahaan dengan banyak anak perusahaan, yaitu PT Rosalia Indah Express, kemudian Rosin Hotel, Rosin Resto yang berada di beberapa lokasi yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kemudian saya kali ini akan menjelaskan tentang lingkungan makro dari lingkungan makro, lingkungan mikro. Lingkungan mikro dalam pemasaran jasa informasi yang pertama adalah perusahaan, yang kedua adalah pemasok, yang ketiga adalah perantara, yang keempat adalah pelanggan, yang kelima adalah pesaing, keenam adalah pabrik. Yang pertama, perusahaan. Perusahaan PT Rosalia Indah Transport saat ini sudah berkembang dengan dilihat dari banyaknya anak perusahaan yang dimiliki. Anak perusahaan yang dimiliki yaitu PT PO Rosalia Indah Transport sendiri yang bekerja dalam bidang uh, jasa transportasi bus antar kota antar provinsi dan pariwisata yang bekerja di antara Jakarta, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan rute-rute yang banyak saat ini. Rute terjauhnya adalah rute Jember Palembang. Kemudian yang kedua adalah pemasok. Pemasok dalam perusahaan PT Rosalia Indonesia Transport sendiri adalah perusahaan. Di sini saya akan fokus pada pemasoknya adalah perusahaan dalam bidang transportasi, yaitu PO Bis. Pemasok dalam PO Bis itu adalah perusahaan di bidang sasis ataupun mesin yang dimiliki oleh PT Rosalia Transport sendiri. Mesin-mesin yang dimiliki oleh PT Rosalia Indonesia Transport ini tidak terjadi fokus pada satu merek mesin saja, melainkan ada beberapa merek, yaitu yang pertama adalah Mercedes-Benz, yang kedua adalah Hino, yang ketiga adalah Scania, yang keempat adalah hmm, Volvo yang terbaru. Kemudian dalam pemasok ini PT Rosalia Transport juga tidak hanya itu. Cara yang berikutnya, eh, pelanggan pelanggan yang dimaksud adalah pelanggan yang memiliki. Poin berikutnya adalah pelanggan yang dimaksud dalam pelanggan adalah eh, adalah untuk memberikan fasilitas yang diberikan oleh PT Rosalia Transport karena menjual jasa layanan yang dimaksud di sini adalah yang dilaksanakan oleh PT Rosalia Transport, yaitu uh, transportasi bis antar kota antar provinsi dan pariwisata. Dalam transportasi bis tersebut memiliki beberapa fasilitas armada dengan berbagai kelas. Salah satu yang ada adalah yang pertama adalah super top, yaitu kelas dengan seat 21, yang kedua adalah sleeper seat yang terdiri dari 2 seat tempat tidur, yang ketiga adalah eksekutif plus, eksekutif, dan kelas patas ataupun kelas pariwisata. Yang kemudian selain dari fasilitas
tempat duduk tersebut yang dengan berbagai kelas. Juga PT Rosa Indah Transport untuk kepuasan pelanggannya memberikan layanan dengan armada-armada terbaru, yaitu pada tahun 2021, contohnya adalah tahun 2021 PT Rosa Indah Transport membeli armada-armada kelas premium dengan jumlah 21 unit double decker atau tingkat bis tingkat yang untuk membantu pelayanan armadanya. Selain armada-armada tersebut, pelanggan di sini PT Rosa Indah Transport, armada 21 armada tersebut digunakan untuk rute-rute tertentu ataupun rute-rute yang beranggapan kelas pelanggannya memiliki tingkat pembelian yang tinggi. Contohnya adalah Jakarta Malang. Di Jakarta Malang tersebut banyak Malang adalah kota wisata, maka dari situ PT Rosa Indah Transport memberikan layanan terbaiknya kepada pembelinya untuk memberikan layanan double decker tersebut untuk meningkatkan rasa orang untuk menaiki armada tersebut di rute tersebut, yaitu Jakarta Malang. Nah, dengan armada tersebut, keinginan armada yang terbaik ataupun demi layanan terbaik tersebut juga memberikan orang ingin tertarik menggunakan PT Rosalia Transport sendiri. Poin berikutnya adalah pesaing. Pesaing yang dimiliki PT Rosalia Transport di sini ada berbagai macam. Yang pertama adalah sesama PO atau perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, yaitu pesawat. Yaitu PO antara bus lain ataupun merek lain. Yang kedua adalah pesawat dengan rute-rute yang hampir sama di kota besar. Contohnya adalah Jakarta Surabaya juga ada memiliki transportasi pesawat. Kemudian pesaing berikutnya adalah kereta api. Kereta api juga karena memiliki jalur khusus, maka kereta api memiliki layanan bisa menjadi pesaing bagi PT Rosalia Transport dalam layanan pelanggan menuju kota-kota yang dimiliki oleh rute tersebut. Tetapi dalam menghadapi pesaing di PT Rosalia Transport, yaitu memiliki keunggulan yang pertama adalah armada, yang kedua adalah layanan fasilitas pramugari yang ada di dalam bis, yang membantu pelayanan yang ada di dalam bis untuk membantu pelanggan selama perjalanan. Kemudian eh, kemudahan kita untuk membeli tiket secara resmi ataupun dipercaya oleh eh, pelanggan. Kemudian adanya layanan makan untuk perjalanan di rute-rute jarak jauh, khususnya di antar kota antar provinsi tersebut, memiliki layanan satu kali makan secara yang sudah termasuk dalam include tiket. Di hal tersebut tidak dimiliki oleh pesaing-pesaing lainnya di harga-harga tertentu. Harga dalam PT Rosalia Transport pun juga sangat bersaing dengan harga yang termasuk murah. Poin berikutnya adalah dalam lingkungan makro pemasaran jasa informasi. Yang berikutnya adalah publik. Dalam layanan publik di sini adalah keterlibatan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar tersebut. Nah, di dalam PT Rosalia Transport ini selain POB juga terdapat layanan Rosinmat. Nah, Rosinmat ini terletak di setiap kantor-kantor ataupun agen-agen besar yang ada di kota-kota yang dimiliki oleh PT Rosalia tersebut. Dengan adanya Rosinmat juga memberikan fasilitas kepada masyarakat sekitar yang juga ingin memberikan kebutuhan khusus, kebutuhan-kebutuhan pribadi ataupun makanan ataupun yang lain kebutuhan sehari-hari, bisa membeli langsung dengan Rosinmat tersebut. Berikutnya juga PT Rosin Transport memberikan layanan Rosin Laundry yang berada di kota. Emang saat ini Rosin Laundry ini masih sangat terbatas, yaitu berada di kantor pusat PT Rosin Transport yang berada di kota Solo. Sehingga layanannya pun masih sangat sedikit hanya di kota Solo tersebut untuk melayani masyarakat. Tetapi di situ masyarakat Solo pun memberikan akses ataupun kemudahan bahwa tidak jika ingin melakukan segala sesuatu bisa menggunakan PT Rosalia Transport tersebut untuk kepuasan pelanggan ataupun masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitarnya pasti menggunakan laundry ataupun fasilitas ya, perusahaan tersebut. Selain itu juga PT Rosalia Transport juga terus menyediakan jasa air minum, mereknya adalah Ultra. Di dalam merek Ultra tersebut yang dijual minuman kemasan tersebut pasti dirasakan oleh masyarakat. Selain itu pada setiap tahun, setiap ulang tahun ataupun saat kegiatan ada event-event tertentu pasti mengajak masyarakat sekitar untuk menggunakannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran jasa informasi untuk lingkungan makro. Lingkungan makro adalah
lingkungan yang pemasaran ataupun yang sangat luas sehingga sulit untuk diidentifikasi, tetapi juga sangat bisa berpengaruh bagi perusahaan. Yang pertama, dalam lingkungan makro ada lingkungan demografis. Lingkungan demografis ini sangat berpengaruh pada data statistik. Contohnya adalah kepadatan penduduk ataupun lingkungan sosial ataupun usia, jumlah rata-rata usia yang ada di daerah tersebut, lingkungan yang ada di ataupun data-data statistik lainnya. Dalam lingkungan demografis PT Rosalia Transport di sini yang saya teliti adalah lingkungan demografis, yaitu ke pelanggan ataupun kesesuaian pelanggan. Contohnya di sini pada rute-rute tertentu, contohnya rute Malang. Di rute Malang ada rute kota yang menjadi kota wisata. Di sana banyak orang yang penting. Yang berikutnya kali ini saya akan menjelaskan lingkungan makro dari pemasaran jasa informasi. Lingkungan makro sendiri adalah lingkungan yang sangat luas yang tetapi sangat berpengaruh, lingkungan pemasaran yang sangat luas sehingga sulit untuk diteliti ataupun sulit untuk secara detail, tetapi sangat bisa memengaruhi dalam pemasaran produk-produk jasa yang ada di sebuah perusahaan. Yang pertama adalah lingkungan demografis. Lingkungan demografis adalah lingkungan demografis di sini adalah lingkungan pengaruh dari perusahaan tersebut yang berkaitan dengan statistik ataupun data-data, khususnya data penduduk ataupun data kepadatan penduduk ataupun rata-rata usia, lingkungan, eh, jumlah pendapatan setiap daerah ataupun eh, lingkungan lainnya. Di sini yang saya teliti adalah PT Rosenda tersebut dalam lingkungan demografisnya dapat dilihat dari contohnya adalah perusahaan PT Rosenda Transport ini memberikan rute-rute jarak jauh, yaitu contohnya adalah Jakarta Malang. Di dalam lingkungan Jakarta di Kota Malang ataupun Jakarta ini, di sana masyarakatnya lebih dominan tidak memikirkan masalah harga yang tinggi, yang penting mendapatkan fasilitas yang terbaik. Sehingga pada PT Rosani Transport memberikan jasa layanan armada-armada bus yang dengan kualitas fasilitas yang sangat tinggi, dengan armada double decker dengan harga yang cukup mahal, tetapi tidak memengaruhi keinginan masyarakat untuk membeli menggunakan jasa transportasi tersebut. Lain halnya dengan rute Jakarta Jogja. Di dalam rute Jakarta Jogja ini, armada yang diberikan ataupun masyarakat yang ada di sana pun lebih mementingkan yang penting mereka merasakan, yang penting mereka sampai di sana, tetapi yang penting harganya tidak terlalu tinggi. Tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas yang terlalu mewah. Fasilitas yang mewah itu hanya sebagian kecil masyarakat saja yang bisa mampu ataupun membeli fasilitas dengan armada layanan tersebut. Sehingga PT Rosalia Transport pada rute Jakarta Jogja tersebut lebih dominan ataupun menjual armada ataupun ininya adalah yang pertama adalah ketepatan waktunya dengan rute terpilihnya. Yang kedua adalah armada yang lebih banyak adalah eksekutif dan yang cukup sangat sedikit untuk armada-armada kelas premiumnya masuk ke rute Jakarta Jogja via lintas selatan. Masyarakat di sana pun masih sangat sedikit untuk membeli, mereka tidak mementingkan fasilitas-fasilitas gengsi dalam hal pelayanan tersebut. Yang berikutnya kali ini kita berjalan ke poin berikutnya, yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro sendiri adalah lingkungan yang sulit untuk diidentifikasi oleh perusahaan tetapi dapat memengaruhi uh, kestabilan ataupun pemasaran jasa tersebut kepada perusahaan. Yang pertama dalam lingkungan demokrasi, lingkungan makro yang ada di pemasaran jasa informasi, yang pertama adalah demografis, yang kedua ekonomi, yang ketiga alam, yang keempat adalah teknologi, yang kelima adalah politik. Yang pertama kali ini saya akan menjelaskan lingkungan demografis. Lingkungan demografis sendiri adalah lingkungan ataupun informasi tentang masyarakat, tentang yang ada di daerah tersebut, lingkungan atau berkaitan dengan geografis dari daerah tertentu. Contohnya adalah kepadatan penduduk. Di sini kepadatan penduduk sangat berpengaruh dalam penentuan jumlah armada yang akan diberikan ataupun jumlah rute yang diberikan oleh PT Rosela ini Transport kepada masyarakatnya. Contohnya adalah Kota Solo merupakan kota pusat dari PT Rosela ini Transport. Di sana jumlah penduduknya sangat banyak sehingga armada yang disediakan oleh PT Rosneft ini tersebut sangatlah banyak yang ada di situ untuk menggunakan rute-rute
armada ataupun jumlah armada yang diberikan di dalam kota Solo tersebut untuk mengantarkan masyarakatnya menuju kota tujuannya, yaitu yang berada di kota Jabodetabek, itu sangatlah banyak. Dalam satu hari armada PT Rosal Induk Transportasi dalam rute Jakarta Solo saja bisa memberangkatkan kurang lebih 20 armada dengan rute yang sama, yaitu Solo menuju Jakarta dengan tujuannya tertentu. Tapi itu sangat berpengaruh sehingga PT PT Rosalia Transport harus mengetahui hal tersebut untuk bila memang eh, eh, penentuan jumlah armada yang diberikan kepada di sana. Contoh lainnya yang berbeda dengan itu adalah kepadatan penduduk untuk rute Jakarta Yogyakarta via jalur tengah via Purwokerto, Kebumen dan lain-lain ataupun seterusnya. eh, Armada yang digunakan itu pun tidak terlalu banyak, hanya beberapa armada saja karena masyarakatnya lebih menggunakan pesaingnya, yaitu kereta api. Masyarakat di sana lebih suka ataupun lebih menikmati perjalanan menggunakan kereta api, sehingga armada yang diberikan dalam satu hari perjalanan dari kota Jogja menuju kota Jakarta melewati jalur selatan sangatlah tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan rute-rute Solo Jakarta tersebut. Yang berikutnya adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi di sini adalah tingkat lingkungan ekonomi di sini adalah tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli ataupun ingin merasakan jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut kepada ini adalah atau kemampuan masyarakat untuk membeli ataupun kemampuan yang ada di masyarakat. Di sini yang saya teliti adalah lingkungan ekonomi yang ada di PT Rosalia Transport adalah salah satunya adalah penentuan harga dan kelas armada yang dimiliki oleh PT Rosalia Transport terhadap rute-rute tertentu. Contohnya adalah Jakarta Malang. Jakarta Malang di sana masyarakatnya lebih memilih persaingannya adalah tidak apa-apa harganya mahal, yang penting memiliki fasilitas yang kelas tinggi. Sehingga PT Rosalia Transport sendiri harus melihat atau menerjunkan armada-armada kelas terbaiknya dengan harga yang cukup tinggi. Tetapi di sana pun setiap perjalanan pasti kelasnya pun full dengan seatnya tersebut. Masyarakat tetap membelinya, sehingga hal tersebut tidak sehingga PT Rosalia Transport harus melihat hal tersebut terhadap persaingan mereka dalam hal aspek tersebut. Selain itu, di dalam hal tersebut juga berpengaruh pada rute Bogor Palembang. Rute tersebut armadanya tidak terlalu banyak, tetapi fasilitasnya hanya cukup stabil dengan harga-harga tertentu harga yang bersaing dengan uh, armada ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. Sehingga PT Lestari ini Transport hanya memberikan kelas eksekutif plus dengan harga berkisaran 300.000 untuk perjalanan Jakarta Palembang. Kemudian PT Rosalia Transport juga sangat di lingkungan ekonomi ini juga menentukan harga di dalam rute Jakarta Malang. PT Rosalia Transport sangat bersaing dengan kereta api yang memiliki ataupun perusahaan-perusahaan lain, sehingga PT Rosalia Transport harus menentukan harga tiket yang pas untuk kelas armada ataupun ini, sehingga masyarakat tetap menggunakan PT Rosalia Transport sebagai sarana utamanya. Yang berikutnya lingkungan makro alam. Lingkungan makro alam adalah lingkungan makro yang dipengaruhi oleh alam ataupun suasana sekitar, sehingga eh, layanan ataupun pelayanan yang terbaik harus ditentukan melihat kondisi alam tersebut. Contohnya adalah lingkungan alam dari PT Rosalia Transport. Di sini adalah PT Rosalia Transport sendiri membuka rute jalur Ponorogo Jakarta. Di dalam rute jalur Ponorogo Jakarta, Kota Ponorogo berada di daerah jalur pegunungan, sehingga harus dengan armada-armada dengan panjang tertentu untuk memberikan layanan kepada masyarakat tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Kota Ponorogo. Tetapi pada PT Rosalia Transport harus melihat kondisi alamnya, sehingga apakah memilih armada yang tepat untuk memberikan layanan terbaik, sehingga selama perjalanan tidak ada gangguan terhadap karena kesalahan dari armada. Berikutnya, contoh alam lainnya, PT Rosalia Transport sendiri membuka rute terjauhnya, yaitu Jember Palembang. Di dalam rute Jember Palembang kan memiliki jarak yang sangat jauh, yaitu berada di ujung timur Pulau Jawa menuju awal dari Pulau Sumatera.
pasti memiliki rute perjalanan yang jarak jauh, itu bisa menempuh selama 2 hari 1 malam. Nah, maka dari tersebut, armada yang dipilih pun harus tepat, armada yang paling adalah kelas sasis premium yang memiliki tenaga ataupun kekuatan untuk perjalanan jangka panjang tersebut. Lingkungan alam karena lingkungan alam tersebut yang memiliki jarak yang sangat jauh. Kemudian di dalam lingkungan alam tersebut juga PT Rosalia Transport memberikan layanan-layanan lainnya untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran jasa informasi lingkungan makro untuk poin teknologi. Di sini lingkungan makro atau poin teknologi yang dimaksud adalah kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam bidang teknologi. Walaupun perusahaan adalah pemasaran jasa transportasi, tetapi perusahaan harus bisa berkembang dalam teknologi yang ada di masyarakat untuk membantu kepuasan pelanggan. Di sini PT Rosalia Indo Transport merupakan perusahaan pertama yang bisa memberikan layanan jual jasa tiket online yang ada bisa menjualkan jasa tiket perjalanan melalui online, baik melalui aplikasi PT Rosalia Indo Transport yang bisa di-download melalui aplikasi di Google Play Store maupun App Store, ataupun, eee, pembukaan website pembukaan website jual tiket. Nah, di dalam PT Rosalia Transport adalah perusahaan pertama yang melakukan penjualan tiket melalui jasa online tersebut. Nah, pada tahun 2016 itu PT Rosalia Transport merilis eee, penjualan tiket online untuk kepuasan pelanggan. Dengan melalui penjualan tiket online dalam genggaman tersebut memudahkan kita untuk membeli jasa layanan transportasi tersebut, sehingga memudahkan kita untuk beli kapan saja dan dimanapun, dan pembayaran pun bisa melalui transfer bank. Lingkungan teknologi dari perusahaan tersebut sehingga memiliki lebih maju dalam hal persaingan. Pada tahun tersebut banyak perusahaan lain ataupun transportasi lain masih belum memiliki layanan tersebut. Kemudian PT Rosalia Transport juga bekerja sama dengan beberapa agen ataupun online lainnya, contohnya adalah Redbus. Dalam Redbus pun kita bisa membeli tiket di sana di PT Rosalia Transport. Kemudian di dalam lingkungan teknologi juga PT Rosalia. Berikutnya adalah poin terakhir dalam lingkungan pemasaran jasa informasi lingkungan makro. Yang berikutnya adalah politik. Lingkungan politik kayak di sini contohnya adalah akhir-akhir ini kita baru melewati masa pandemi. Masa pandemi dalam perusahaan yang dimaksud dalam lingkungan politik dalam perusahaan di sini adalah PT Rosalia Transport pada saat itu pada masa pandemi itu kita dilakukan pembatasan pembatasan, rute perjalanan ataupun aktivitas di luar. Di dalam lingkungan politik tersebut, PT Rosalia Transport selalu up to date terhadap, eee, apa, peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah untuk melakukan transportasi. Jika masyarakat ingin melakukan transportasi, persyaratan apa saja sih yang harus dilakukan? PT Rosalia Transport selalu mengupdate hal tersebut kepada masyarakatnya melalui media sosialnya. Maka akan membantu masyarakat untuk menggunakan informasi tersebut. Kemudian selain itu pada politik yang di sini adalah PT Rosalia Transport juga bekerjasama dengan pemerintah untuk membantu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan tetap melakukan persyaratan-persyaratan perjalanan yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan, yaitu dengan armada yang terbaik ataupun pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian penjelasan Demikian penjelasan saya tentang lingkungan pemasaran dan perusahaan informasi baik lingkungan mikro maupun makro. Terima kasih atas perhatiannya.